tidak melakukan. Yang tidak boleh dilakukan menurut firman Tuhan dan juga menurut anggaran dasar atau peraturan, itu ada disiplin yang harus diberikan. Ketika disiplin itu diberikan kepada setiap kita, tentunya wajib kita terima sebagai umat yang takut akan Tuhan. Berarti kita sudah mentaati. Disiplin tujuannya tentu bukan tidak baik, tapi itu positif, diberikan kepada setiap umat Tuhan yang ada. Sehingga di sini gereja perlu menetapkan aturan-aturan gereja. Ada yang kalau menyimpang, melanggar, menyeleweng, tidak sesuai dengan aturan, pimpinan gereja punya hak untuk memberikan disiplin sesuai dengan kesepakatan yang kita sudah sepakati secara bersama. Iya, untuk itu di sini yang akan membawa materi tentang disiplin gereja Bapak Amos Jogomo selaku Sekretaris Basis Merdeka. Ini materi yang cukup baik yang bisa disampaikan, nanti kita bisa sharing atau bisa berbagi bersama. Untuk waktu selanjutnya saya akan berikan kepada materi untuk bisa menyampaikan tentang kita punya materi yang akan kita sama-sama dengar. Shalom. Shalom, selamat sore kita semua beserta rapat yang kedua kelas Dunika yang dikasih oleh Tuhan. Jadi untuk mempersingkat waktu saya akan lanjut. Sebelum lanjut saya akan bagi fotokopi dulu atau kita lanjut karena waktu. Lanjut, oke. Oke, baik, Bapak Ibu beserta rakyat yang dikasih oleh Tuhan. Di sini kita lihat sama-sama disiplin gereja. Saya oke, ada nama jemaat, jadi kalau satu orang mau ini tidak apa-apa. Oke, jadi di sini saya bukan orangnya disiplin gereja yang paham, tetapi kita sama-sama lihat. Saya akan bacakan apa yang ada di dalam anggaran dasar peraturan gereja, itu saya bacakan di sini, bukan saya mau ini. Setelah itu kepada bapak-bapak yang lebih paham, nanti kita diskusi sama-sama pada waktu. Oke. Jadi tadi disiplin gereja. Oke. Jadi itu lihat nama jemaat, jangan dikasih sembarang. Oke. Jadi disiplin gereja, dasar Alkitabnya yang saya ambil mungkin banyak, tetapi dasar Alkitab Matius 18 ayat 5 sampai 20 tentang menasihati sesama saudara. Kemudian selanjutnya Lukas 17 ayat 3, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Kemudian 2 Korintus 13 ayat 1, salah itu banyak, jadi 1 Timotius 5 ayat 19, Ulangan 19 ayat 5. Oke, selanjutnya definisi daripada disiplin. Itu banyak ahli, banyak bapak-bapak yang menulis tentang disiplin ini banyak sekali, tapi di sini saya ambil satu dari semuanya banyak itu, yaitu Suarsimi Arigunto tahun 1980. Dia mengatakan bahwa disiplin adalah suatu kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari luar. Jadi dia bilang ini kita ikuti aturan. Oke, lanjut.
Ini disiplin secara umum yang saya ambil. Kemudian kita masuk ke disiplin gereja. Yang disebut disiplin gereja, sebelumnya itu kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah dasar yang kuat dalam menjalankan pengempalan dan saksi. Di pengempalan dan sanksi. Maaf, pengempalan dan sanksi. Pengempalan dan sanksi itu yang disebut disiplin gereja. Disiplin gereja. Oke. Kemudian disiplin gereja itu sendiri adalah suatu tindakan khusus yang dikenakan pada setiap anggota jemaat. Ini kepada siapa kita berikan sanksi, kepada siapa dikenakan disiplin, itu kepada anggota jemaat, kepada anggota badan pengurus jemaat, kepada anggota badan pengurus kelasis, dan kepada anggota badan pengurus sinode yang lakukan pelanggaran dengan tujuan. Jadi yang lakukan pelanggaran itu dengan tujuan supaya dia menyadari atas kesalahan atau dosa dan tobat. Itu sanksi disiplin siasat itu kita berikan kepada siapa yang melakukan pelanggaran dengan tujuannya supaya dia bertobat dari kelakuan atau kesalahan yang dia lakukan. Itu tujuan. Jadi ini tujuan banyak, tapi selanjutnya tujuan intinya bahwa dia menyadari kesalahan dan bertobat. Itu tujuannya. Setelah dia lakukan, atasannya, pimpinan, kepala sidang atau pimpinan di atasnya, pimpinan lembaganya berikan sanksi disiplin dengan tujuan dia bertobat. Oke, prinsipnya disiplin dilakukan rasa takut kepada Allah tanpa kompromi dengan dosa serta kesalahan, menjunjung tinggi rasa keadilan serta hak asasi manusia. Ini prinsipnya supaya jangan karena ininya, karena itunya, tetapi ada dalam sini kepentingan manusia secara umum dan kepentingan sosial. Oke, disiplin dilakukan harus memperhatikan kepentingan umum. Dari gereja Kemah Injil ini sebagai suatu organisasi dan kepentingan anggota secara pribadi. Kemudian prinsip lain, disiplin harus dijalankan secara konsekuen berdasarkan pembuktian dengan pendekatan konseling. Di prinsip-prinsip ini, pendekatan organisasi, ketentuan administrasi gereja Kemah Injil ini, pendekatan hukum sipil yang berlaku, kemudian proses disiplin harus dilakukan dengan mengedepankan tanggung jawab pengempalan. Jadi prinsip-prinsip ini. Oke, jadi disiplin itu kepada siapa yang harus dapat disiplin seperti itu? Kepada siapa? Karena kita umat ini semua jemaat Tuhan, semua hamba Tuhan, tetapi kepada siapa harus kita berlakukan disiplin? Nah, ini pertama disiplin terhadap anggota jemaat. Ini kepada disiplin yang diberlakukan kepada anggota jemaat. Ini sesuai anggaran dasar rumah tangga gereja Kemah Injil di Tanah Papua, bab 7 pasal 46. Jadi disiplin kepada anggota jemaat apabila pelanggarannya terhadap firman Allah. Kemudian bagian B terhadap hidup warga gereja. Kemudian dari warga gereja yang pertama itu pembunuhan secara budaya, bayar denda kepala, peran suku, harga mas kawin. Terhadap bagian C terhadap hidup bergereja. Terhadap kita hidup bergereja, yang pertama itu penyesatan atau penyebaran aliran sesat dan dukun atau okkultisme atau ilmu gelap atau ilmu apa begitu yang dilakukan oleh warga jemaat gereja Kemah Injil di Tanah Papua. Kemudian penyembahan berhala, persingan,
memecah belah persekutuan, penghujatan atau penghinaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian terhadap tanggung jawab sebagai anggota jemaat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Nanti peraturan ini apa yang dibuat nanti kita lihat. Kemudian disiplin diberlakukan kepada pelanggaran yang dilakukan terhadap penyalahgunaan harta milik gereja. Ini kita sebagai jemaat, ini kita lihat bersama-sama juga. Harta milik gereja itu yang layak dipakai oleh siapa? Karena di sini sudah dilarang untuk kita harus menggunakan penyalahgunaan harta milik gereja. Itu sesuai bunyi anggaran dasar tadi pasal 46. Kemudian selanjutnya itu dalam peraturan gereja nomor 1 tahun 2015 tentang disiplin. Dalam itu juga memuat beberapa penjelasan selanjutnya dari tadi, yaitu kategori perbuatan umum. Ini di dalam peraturan gereja kita, Gereja Kemajuan Kimi di Tanah Papua nomor 1 tahun 2015, yaitu yang pertama mengingkari pengakuan iman Kristen. Kita iman Kristen, tetapi kadang-kala kita dari situ kita bilang tidak juga begitu. Meninggalkan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Yang ketiga terlibat melakukan tindakan jimat, tenun, mantra, dan kepercayaan kepada ilmu gelap. Yang keempat kebiasaan mabuk-mabukan yang tergabung dalam kelompok-kelompok penjalanan di mabuk-mabukan. Kemudian yang kelima itu melakukan korupsi yang telah terbukti secara umum, hukum sipil. Ini korupsi yang berhubungan dengan pemerintah kalau setelah dilakukan identifikasi kemudian menyatakan bahwa mungkin itu memang sudah lakukan korupsi, itu pelanggaran terhadap hukum gereja. Kemudian bertengkar dalam gereja yang menyebabkan perpecahan dalam jemaat. Kemudian selanjutnya seseorang anggota TIMI bertengkar dengan jemaat, badan pengurus jemaat, badan pengurus harian klasis, badan pengurus harian sinode sebagai organisasi dan mengajukan organisasi ke pengadilan dengan alasan yang tidak absah atau tidak sah secara hukum dan tidak dapat dibenarkan oleh firman Tuhan. Ini seseorang yang masalah dengan gereja atau masalah dengan klasis atau masalah dengan organisasi-organisasi gereja, dia bawa di pengadilan seperti itu. Tetapi dia bawa kita ke sana, tetapi itu tidak terbukti. Dia bawa kita ke sana, tetapi hal itu kita tidak lakukan seperti itu. Mengedarkan obat-obat terlarang, kemudian tindakan kriminal lain yang ditangkap oleh yang berwajib. Tidak mengikuti ibadah minggu dengan sengaja selama 6 bulan berturut-turut, alasan yang dicari-cari, artinya alasan yang tidak jelas. Kita punya anggota jemaat, dia tidak ikut ibadah minggu pagi selama 6 bulan dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian selama 3 bulan tidak setia melakukan pelayanan sesuai dengan tugas yang diberikan berdasarkan surat keputusan badan pengurus jemaat, badan pengurus harian klasis, dan badan pengurus harian sinode. Ini pelanggaran kategori umum yang berhubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan kehidupan gereja kita. Itu kategori yang pertama. Setelah kita sudah lihat, kita sudah dengar isu bahwa orang itu lakukan yang tadi kita sudah sebutkan, itu kita sebagai hamba Tuhan yang berhak untuk memberikan siasat atau berhak untuk memberikan disiplin kepada anggota jemaat kita. Jangan sebelum kita jatuhkan disiplin, langkah yang kita harus tempuh adalah
sebelum kita jatuhkan disiplin, langkah yang kita harus lakukan adalah gembala mengadakan pendekatan pribadi untuk melakukan pengembalaan sekaligus memastikan kebenaran pelanggaran yang dilakukan. Jangan setelah kita dengar isu dari jemaat lain atau dari orang lain, kita jangan ambil keputusan. Ya, kita jatuhkan atau kita buat surat keputusan untuk pemberhentian sementara atau siasat. Tidak, tapi kita mendekati sebagai gembala tadi, disiplin adalah pengembalaan dan saksi. Sebelum kita berikan sanksi kepada pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, kita harus mendekati dulu, pengembalaan dulu. Kemudian pengembalaan menurut terang firman Allah dilakukan dengan cara di bawah 4 mata. Kalau di bawah 4 mata bila tidak, di bawah saksi yang lain untuk memastikan pelanggaran yang dibuat oleh anggota jemaat kita. Yang bersangkutan menyampaikan kesaksian dalam bentuk laporan tertulis dengan tanggung jawab atas pelanggaran yang dibuat. Itu langkah pertama. Kedua, setelah itu masuk ke langkah yang ketiga itu, apabila pelanggaran terbukti dengan keterangan 1 sampai 3 orang saksi tidak diakui, maka oknum dipanggil secara resmi untuk dipertanggungjawabkan. Jadi kalau setelah kita dengar pelanggaran yang dibuat oleh anggota jemaat kita, kalau dia tidak mengakui atas perbuatan dia, kita panggil saksi. Kalau setelah kita panggil saksi dia tidak mengakui lagi, ya sudah secara organisasi kita panggil dia. Ketua badan pengurus jemaat di situ berkumpul dan panggil dia untuk membicarakan selanjutnya atas pelanggaran dia. Kemudian yang keempat, langkah pengembalaan keempat yang kita lakukan adalah apabila pelanggaran dimaksud diakui. Jadi pelaku pelanggaran ini diakui tulus berdasarkan pertobatan sejati, maka kepada yang bersangkutan diberikan disiplin. Nah, dia mengakui kesalahan, kita berikan disiplin. Kita buat surat keputusan untuk memberhentikan sesuai dengan anggaran dasar yang ada. Oke, setelah langkah-langkah ini kita lalui, kita berikan disiplin kepada anggota jemaat yang sudah melakukan pelanggaran, yaitu disiplin ditetapkan berdasarkan jenjang, diberikan sebagai berikut. Yang pertama, teguran lisan atau nasihat 4 mata oleh gembala atau pimpinan organisasi untuk kemudian diberikan bimbingan. Kemudian teguran tertulis sebagai peringatan. Ini teguran tertulis ini kita buat surat siasat yang kita kenal selama ini, siasat. Kemudian setelah itu kalau dia tidak menggunakan itu lagi, pelanggaran mengambil bagian di dalam perjamuan kudus selama 3 sampai 6 bulan. Pelanggaran-pelanggaran yang tadi kita sudah sebutkan itu, kalau dia sudah lakukan, anggota jemaat itu kita sudah lakukan, maka kita berikan sanksi kepada dia untuk tidak mengikuti perjamuan selama 3 sampai 6 bulan. Kemudian selanjutnya, kalau seorang melakukan pelanggaran yang terbukti secara hukum dan dikenai tahanan, maka harus dilayani oleh gembala atau badan pengurus yang ditunjuk. Ini kalau ditahan di tahanan, gembala atau badan pengurus jemaat yang ditunjuk oleh gembala sidang melayani di tempat di sana untuk melayani di sana, tetapi tidak diberikan perjamuan kudus. Kemudian selanjutnya disiplin berjenjang, kemudian ditahan dari semua jenis pelayanan, hak untuk dilayani selama 1 tahun berdasarkan keputusan badan pengurus. Jadi pelanggaran-pelanggaran umum yang tadi kita sudah bacakan itu, kita berikan siasat. Kalau memang dia sudah mengakui bahwa saya sudah lakukan seperti begini, berarti kita berikan siasat selama 1 tahun. Kemudian bila anggota gereja Emanuel Kimi tidak menunjukkan sikap penyesalan atau pertobatan, maka dianggap bukan sebagai bagian dari anggota jemaat.
dan pada pengurus jemaat mengeluarkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai anggota jemaat gereja ini. Jadi kalau ini kita sudah lakukan berjenjang sampai kita keluarkan surat siasat pemberhentian sementara, itu juga dia tidak menyesal, maka selanjutnya kita keluarkan surat pernyataan bahwa dia adalah bukan anggota gereja Kemahi TV di Tanah Papua. Itu pelanggaran yang ada di dalam peraturan gereja Kemahi TV di Tanah Papua yang berhubungan dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Kemudian kategori perbuatan umum sesuai dengan peraturan nomor 1 tahun 2015 tentang dosa seksual dengan merusak rumah tangga. Jadi dosa seksual dengan merusak rumah tangga. Jadi yang pertama itu melakukan percabulan sebelum pernikahan yang sah oleh gereja dan di depan hukum. Yang kedua, melakukan persinahan di luar pernikahan yang sah sebagai rumah tangga Kristen. Jelas, no? Yang ketiga, menceraikan istri atau suami yang sah. Kemudian yang keempat, pria atau wanita yang hidup bersama dengan istri atau suami orang lain. Kemudian pria berkeluarga yang memiliki unik atau istri simpanan di luar pernikahan, atau sebaliknya perempuan yang memelihara unik atau suami di luar dari pernikahan. Kemudian yang keenam itu anak laki-laki anggota gereja ini yang menghamili seorang anak gadis sebelum pernikahan resmi, atau seorang gadis anggota ini yang dihamili oleh pria lajang. Ini anak laki-laki anggota atau anak perempuan anggota gereja Kemahi ini di Tanah Papua. Kemudian selanjutnya anak laki-laki atau perempuan anggota gereja ini yang telah menikah dan terbukti telah menghamili atau hamil sebelum pernikahan dimaksud. Ini maksudnya sebelum nikah itu orangnya sudah hamil duluan, atau laki-laki itu melakukan hubungan seks sebelum nikah dan anak perempuan lain hamil. Maksudnya dia sudah nikah dengan orang itu, perempuan itu, tetapi sebelum itu dia sudah hamil duluan. Kemudian yang ke-8, terlibat dalam kebiasaan atau praktek homoseks atau lesbian yang terbukti secara umum. Kalau di sini sementara ini kasus ini tidak ada kabar. Kemudian yang ke-9, suami atau istri yang saling terlibat dalam pertengkaran serius dan memukul satu dengan yang lain sehingga saling mencederai secara fisik atau diketahui secara umum serta diadukan kepada aparat yang berwajib. Jadi kalau kamu pukul sampai ada yang darah dan lapor ke polisi, aparat berwajib atau kepala suku dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, anggota gereja ini laki-laki atau perempuan yang terbukti secara umum terlibat sebagai orang ketiga mengganggu atau merusak rumah tangga orang lain, yang biasa isu-isu tidak benar yang dikembangkan untuk merusak keluarga orang lain. Kemudian selanjutnya, mengabaikan tanggung jawab memelihara keluarga sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga. Ini 11 pelanggaran ini kalau kita sudah sebagai hamba Tuhan atau pada pengurus jemaat di situ, kita sudah dengar bahwa kita punya anggota itu sudah lakukan yang tadi kita sudah bacakan. Langkah yang diambil itu seperti tadi, sama juga kita lakukan pendekatan, pengempalan dan lain-lain seterusnya itu. Setelah kita lakukan pendekatan, pengempalan, kemudian tindakan yang kita bisa ambil atau disiplin
atau sanksi yang kita bisa berikan kepada pelanggar tersebut adalah pelanggar diakui dengan tulus disertai pertobatan atas dosa seksual. Dosa-dosa yang tadi kita sudah sebutkan itu, ada yang sampaikan atau dia sendiri datang kepada hamba Tuhan, atau memang saya sudah lakukan begini, dia sudah lakukan penyesalan. Berarti kepada dia yang melakukan dan dia datang sama kita, dia sudah lakukan penyesalan dan pertobatan itu, hukuman yang kita berikan kepada dia adalah larang ambil bagian dalam perjamuan kudus selama 6 bulan. Dia sudah lakukan, tapi dia sudah akui, betul saya sudah lakukan seperti itu. Kemudian yang kedua, wajib mengikuti pembimbingan pastoral selama 3 bulan. Kemudian wajib hadir dalam ibadat selama 1 tahun berturut-turut tanpa putus-putus. Kemudian yang keempat, mengadakan pengakuan di depan jemaat setelah selesai pembimbingan pastoral. Itu kalau dia sudah mengakui, betul saya sudah lakukan seperti ini, dan tadi seksual kemudian merusak keluarga orang lain itu, kalau dia sudah mengakui. Nah, pelanggar tidak akui oleh yang bersangkutan ini, kalau dia tidak akui, memang dia sudah kuat tapi dia tidak akui. Nah, berarti dia punya sanksinya adalah kita berikan dia tidak boleh ambil, larangan ambil bagian di dalam perjamuan kudus itu selama 1 tahun. Ini peraturan gereja yang saya bacakan saja di sini. Yang kedua itu tidak memperbolehkan hak untuk dilayani selama 1 tahun. Nah, kemudian pelanggar tadi itu kalau dia tidak mengakui kesalahannya setelah melewati masa disiplin. Kalau kita kenakan disiplin, dia tidak mengakui, kita kenakan 1 tahun. Setelah 1 tahun kalau dia tidak mengakui lagi atas perbuatan dia, sanksinya adalah dikeluarkan dari keanggotaan gereja kami serta mencabut semua keanggotaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, tindakan pelanggaran seksual yang dilakukan oleh anak usia di atas 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi anak laki-laki. Kalau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 itu sudah dewasa. Kalau sudah di atas 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, itu Undang-Undang negara Republik Indonesia, dianggap sudah dewasa. Berarti dia sendiri tanggung atas pelanggarannya. Kalau dulu kan tidak, anak yang belum kawin sampai tua pun bapaknya yang tanggung jawab. Bapak tidak boleh lakukan pelayanan mimbar dan lain-lain. Tetapi sekarang dengan anggaran dasar yang ada ini, sesuai keputusan konferensi di Dubai, di dalam peraturan gereja, kalau di kemarin di Timika tidak ada peraturan gereja, yang ada itu yang di Dubai. Di dalam itu dikatakan bahwa anak itu yang tanggung, dia punya dosanya sendiri. Kalau dia sudah di atas 16 tahun, perempuan, kalau laki-laki 19 tahun di atas. Jadi kembali ke anak itu, bukan anggota Tuhan atau bukan anggota jemaat, bukan mamanya, bukan bapaknya. Jadi anak itu dilarang ambil bagian dalam perjamuan kudus selama 1 tahun. Yang tadi, kalau dia lakukan seksual di luar nikah dan lain-lain, tidak boleh memperoleh hak untuk dilayani selama 1 tahun. Kemudian ini poin ketiga ini. Orang tua diminta menahan diri dari mengambil perjamuan kudus dan pelayanan firman selama sebanyak-banyaknya 3 bulan. Jadi kita punya anak, biar dia sudah lewat 16 tahun, tapi di sini
peraturan gereja dibilang bahwa kita sebagai orang tua menahan di dalam mengambil terjemahan kudus, bukan siasat tapi menahan sebanyak-banyaknya 3 bulan, bisa 2 bulan, ini sebanyak-banyaknya, jadi bisa 2 bulan dan gitu. Oke. Selanjutnya, kategori perbuatanmu menyetujui, merencanakan, serta melakukan praktek aborsi, pengguguran kandungan. Ini langkah yang diambil seperti tadi sama pengempalan dan lain-lain. Kita lanjut. Apabila pelanggaran dimaksud diakui dengan tulus berdasarkan pertobatan sejati, maka kepada yang bersangkutan diberi disiplin, disiplin. Tindakan pelanggaran yang dibuat menyetujui, merencanakan, serta melakukan praktek aborsi, pengguguran kandungan. Itu sanksi yang kita berikan kepada dia apabila kita sudah tahu, bila ketahui dan dia sudah mengakui atas perbuatannya, berarti tidak mengikuti perjamuan kudus, perjamuan suci selama 3 bulan. Selanjutnya, ini selama masa menjalani disiplin yang tadi, yang berhubungan dengan kita dengan Tuhan, yang berhubungan dengan kita dengan orang lain, keluarga lain, kemudian seksual yang kita sudah bicarakan, bersenam dan lain-lain. Kalau itu selama masa menjalani disiplin, oknum atau pelanggar tersebut dimaksud ditempatkan di bawah pimpinan seorang konselor yang ditunjuk oleh pada pengurus jemaat, menunjuk salah seorang atau hamba Tuhan itu memberikan konselor atau pimpinan kepada dia. Kemudian pelaksanaan disiplin harus dikukuhkan dengan surat keputusan daripada pengurus yang bertanggung jawab. Jadi setelah lakukan pelanggaran, setelah kita mendekati pengempalan, kita lakukan, kalau memang dia sudah akui atau tidak mengakui, saksi ada tetapi dia tidak mengakui, kita buat surat keputusan pemberhentian sementara untuk tidak mengikuti perjamuan kudus dan melakukan pelayanan lainnya. Kemudian pelaksanaan disiplin gereja ini tidak mengambil alih tindakan hukum dari aparat yang berwenang atas perbuatan anggota ini. Jadi kalau anggota punya urusan, mereka punya urusan. Kalau kita punya urusan, kita punya urusan. Maksudnya itu, oh anggota tahan dia dengan kasus begini, jadi kita buat ini, tidak. Tapi kita lihat memang kasusnya merugikan orang lain, kita melakukan pendekatan dan lain-lain. Seperti tadi langkah-langkah pengempalan itu kita lakukan. Karena perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota jemaat kita bisa tidak sengaja diakibat oleh tindakan orang lain, juga bisa dilakukan oleh anggota jemaat kita. Itu anggaran dasar, kemudian peraturan gereja yang ada berlaku untuk anggota jemaat yang ada di wilayah pelayanan gereja Kemah Injil Kimi di Tanah Papua. Kemudian selanjutnya itu disiplin terhadap pekerja gereja, yaitu pada pengurus jemaat, dan di dalam yang pekerja gereja ini pada pengurus jemaat, hamba Tuhan, pada pengurus kelasis, pada pengurus sinode. Jadi itu termuat di dalam anggaran dasar pasal 47 sampai 49 di dalam ini nyandongiai. Kalau karena saya bawa dua-dua ini karena di dalam yang keputusan yang di sini itu tidak ada keputusan konferensi Timika ini, tidak ada pasal ini. Pasal ini mungkin karena manusia yang buat, jadi mungkin mereka lupa kasih masuk atau bagaimana, saya tidak tahu. Karena mungkin tempat itu mereka lupa kasih masuk. Nah, jadi kita pakai dua-dua. Kemudian waktu kita rakyat pertama di sinode di sana itu ada yang protes karena ada salah nama dan lain-lain di dalam sini. Jadi mereka protes kepada pimpinan sidang waktu itu. Mereka protes, ini anggaran dasar
ini dasar kita, dasar gereja pemain yang di Tanah Papua. Jadi harus nama dan lain-lain itu harus tulis baik-baik. Ada yang sampaikan seperti itu, dan pimpinan sidang waktu itu mereka sampaikan bahwa ini nanti kami akan revisi. Tapi revisinya sampai saat ini belum turun kan? Yo, raker 2 juga belum turun. Jadi ini karena mereka yang susun di sana ini manusia, jadi mereka mungkin belum kasih masuk. Jadi sesuai anggaran dasar itu kalau kita sudah lakukan konferensi berarti hasil keputusan 5 konferensi sebelumnya itu dengan mutlak tidak berlaku, tetapi kita gunakan dua-dua. Kita gunakan karena ini belum revisi dan lain-lain. Oke, jadi yang di dalam anggaran dasar ini pasal 47 dengan sampai 49 yang berlaku untuk pekerja gereja, yaitu pada pengurus jemaat tanpa tuan. Dan ini kita lihat jam lewat juga ini. Oke. Pelanggaran ini sama dengan jemaat tadi. Poin A, B sampai 5 sini sama, cuma pekerja gereja ini hanya tambah 1, yaitu judi. Ditambahkan judi. Kemudian di C sini itu ada juga menyimpan dari hak dan kewajiban sesuai anggaran dasar gereja Temainil ini. Dengan yang D itu terhadap pernyataan janji jabatan. Itu sesuai anggaran dasar pasal 47 sampai 49. Kemudian peraturan gereja nomor 1 tahun 2015, di dalamnya itu menguraikan tentang pelanggaran yang dibuat oleh pekerja gereja itu mengabaikan tanggung jawab sebagai kepala atau ibu rumah tangga dengan meninggalkan keluarga di tempat lain dan melalaikan tanggung jawab dalam rumah tangga, serta membiarkan rumah tangga tanpa diurus lebih dari 3 bulan. Jadi kategori perbuatan secara umum di dalam peraturan gereja. Langkah yang diambil sama dengan tadi, yaitu kepala atau ketua klasis. Karena pada pengurus jemaat dengan kepala adalah tanggung jawab ketua klasis, wajib mengadakan pendekatan pribadi untuk melakukan pengempalan sekaligus memastikan kebenaran pelanggaran yang dilakukan. Jadi satu, pengempalan menurut firman Tuhan di bawah 4 mata, bila tidak di bawah saksi yang lain. Sama. Jadi sama juga selanjutnya memberikan kesempatan pengakuan umum dan pertobatan di hadapan seluruh warga jemaat atau seluruh warga lembaga setempat. Di langkah-langkah yang dilakukan oleh pada pengurus klasis atau ketua klasis. Kemudian disiplin yang dijatuhkan setelah kita mengetahui tidak melakukan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, kewajiban sebagai kepala rumah tangga, sebagai pekerja gereja, teguran lisan dan nasihat empat mata oleh kepala atau pimpinan organisasi, kemudian teguran tertulis sebagai peringatan, kemudian selanjutnya diberhentikan dan tidak hormat. Kalau tingkatannya sudah tidak mengindahkan nasihat, kemudian teguran, diberhentikan dengan tidak hormat atau dikeluarkan serta dicabut keanggotaan dari gereja Temainil TV dan keluar dengan semua hak yang ada sebagai anggota. Oke. Ini kategori perbuatan umum yang tadi terlibat dalam dosa seksual. Tadi sama, bunyinya sama. Selanjutnya di waktu yang berapa menit lagi, pengempalan atau ini saya baca ya, terlibat dalam dosa seksual pekerja gereja, yaitu antara lain melakukan percabulan sebelum pernikahan yang sah
menurut gereja dan hukum. Yang kedua, melakukan persinan di luar pernikahan yang sah sebagai rumah tangga Kristen. Yang ketiga, menceraikan istri atau suami yang sah. Yang keempat, bekerja laki-laki atau perempuan yang hidup bersama dengan istri atau suami orang lain. Yang kelima, bekerja laki-laki berkeluarga yang memelihara kucing atau istri simpanan di luar pernikahan yang sah, atau pekerja perempuan yang berkeluarga yang memiliki simpanan laki-laki lain selain suaminya yang sah. Kemudian yang keenam itu pekerja laki-laki atau anak laki-laki pekerja yang terlibat dalam kebiasaan atau praktek homoseks, atau pekerja perempuan atau anak perempuan seorang pekerja yang terlibat dalam kebiasaan lesbian yang terbukti secara umum. Kemudian langkah pengembalaan sama dengan tadi, kita mendekati orang yang melakukan itu. Kalau kita sudah dapat informasi, kita lakukan pendekatan untuk pengembalaan, untuk membuktikan apa dia betul dia buat atau tidak. Apabila pelanggar terbukti dengan keterangan 1 sampai 3 orang saksi tidak diakui, maka oknum dipanggil secara resmi. Ini saksi-saksi ini juga kita pastikan, jangan sampai ada yang tidak senang dengan dia, ada yang musuh dengan dia berikan saksi yang ibu kepada kita. Jadi kita pastikan saksi yang berikan atas pelanggaran kepada hamba Tuhan atau kepada para pengurus kita pastikan. Kemudian selanjutnya, apabila pelanggar dimaksud diakui dengan tulus berdasarkan pertobatan sejati, maka kepada yang diberikan bersangkutan diberi disiplin. Kemudian memberi kesempatan pengakuan umum pertobatan di hadapan seluruh warga jemaat atau seluruh warga lembaga setempat. Kemudian setelah kita lakukan pengembalaan, disiplin yang kita berikan kepada pelaku pelanggar itu, yang pertama, tindakan yang dilakukan pelanggaran dimaksud diakui dengan tulus disertai pertobatan atas dosa seksual. Itu disiplin yang atau sanksi yang kita berikan kepada badan pengurus jemaat atau kepala sidang yang melakukan itu adalah pelanggaran ambil bagian di dalam pelarangan ambil bagian dalam pelayanan dan perjamuan kudus selama 6 bulan. Kemudian wajib mengikuti bimbingan pastoral selama 3 bulan. Kemudian selanjutnya wajib hadir dalam ibadah selama 9 bulan berturut-turut tanpa terputus. Kemudian mengadakan pengakuan di depan jemaat setelah berakhir pembimbingan pastoral dan dipulihkan di dalam pelayanan. Kemudian pelanggaran dimaksud tidak diakui oleh yang bersangkutan. Pelanggaran seksual tadi yang kita bicara, kemudian tanggung jawab yang kita bicara, itu kalau dia tidak akui berarti larangan mengambil bagian dalam pelayanan selama 1 tahun dan dinonaktifkan. Tidak diberikan hak finansial selama 6 bulan dari masa disiplin. Jadi finansial bagi badan pengurus jemaat bisa perhatikan ini. Setelah kalau dia tidak mengakui atas kesalahannya, dijatuhkan hukuman atau sanksi atau disiplin, tidak diberikan finansial kalau dia tidak mengakui atas kesalahan. Setelah kita mendengarkan beberapa saksi yang memberikan kesaksian atas perbuatan dia. Kemudian selanjutnya tidak mengakui kesalahannya sampai masa atau sampai melewati masa disiplin, itu diberhentikan dengan tidak hormat dari tugas dan pelayanan, dikeluarkan dari keanggotaan gereja Kemaiden, mencabut semua keanggotaan yang diberikan kepadanya. Kemudian pekerja mengakui kesalahannya sesudah dijatuhi disiplin. Setelah dikasih disiplin, sebelumnya dia tidak mengakui atas perbuatan dia. Setelah dijatuhi hukuman, berjalan berapa bulan, dia mengakui ya perbuatan itu saya memang betul lakukan, tetapi waktu itu saya tidak ini. Berarti
kepada dia kita sudah memberikan siasat atau disiplin 1 tahun, tetapi kita akan lakukan dia karena dia sudah mengakui, kita kembalikan ke dia disiplinnya 6 bulan. Seperti itu. Kita kembali ke pelanggaran diakui dengan tulus disertai pertobatan, yaitu di atas. Dengan tulus pertobatan. Jadi pelarangan ambil bagian di dalam pelayanan dan kerja mengkuli selama 6 bulan. Kalau dia mengakui, kita sudah jatuhkan 1 tahun, tetapi kalau dia sudah akui, memang saya sudah buat, berarti diberikan siasat 6 bulan. Selanjutnya kategori perbuatan umum anak pekerja. Ini anak pekerja, anak pada pengurus jemaat, anak hamba Tuhan. Anak laki-laki atau seorang pekerja yang menghamili seorang gadis sebelum pernikahan resmi atau gadis dari seorang pekerja yang dihamili oleh pria bukan Kristen. Yang kedua, anak laki-laki atau perempuan dari pekerja yang setelah pernikahan terbukti telah hamil sebelumnya. Yang ketiga, pekerja laki-laki atau anak laki-laki pekerja yang terlibat di dalam kebiasaan atau praktek homoseks, atau pekerja perempuan atau anak perempuan seorang pekerja yang terlibat dalam. Saya mau sampaikan di sini, saya kira gereja kami ini sudah hancur karena belum ada disiplin. Saya lihat. Jadi kalau bisa peraturan gereja dengan ADART itu coba sumber satu yang kita bisa ikuti boleh, yaitu sumber yang sudah jelas, yaitu Alkitab. Bunyi pasal ayat semua beralkitabiah. Karena gereja bingung jaga nama baik, jaga perasaan-perasaan, akhirnya disiplin sudah mati. Jaga gelarnya, tidak tegur, gereja sudah mati. Siapa yang bisa bawa? Siapa yang bisa tindak? Ini yang saya lihat ada depan mata semua orang. Sebenarnya sumber Alkitab itu ada. Jadi lebih baik saya garis bawahi bahwa coba kita dorong semua peraturan dengan asas gereja beralkitabiah, bersumber alkitabiah. Satu kalimat buat sesuai ayat pasal. Di situ baru orang takut. Nanti dia sendiri jadi wasit. Kok manusia diam sudah? Nanti dia yang membela. Itu satu. Yang kedua itu coba pilakan hukum disiplin tetap yang mana, disiplin sementara yang mana. Karena gereja bingung begini. Semua arahkan ke disiplin 1 tahun 2 tahun. Seharusnya itu kasih kembalikan anggota biasa. Menyangkut manusia ya. Satu, karena Yesus datang itu hanya tujuannya hanya menyelamatkan manusia, bukan mengurus kekayaan harta benda. Ya, itu menyangkut manusia. Salah satunya fisik lapangan adalah kalau ketika orang kawin, orang punya istri di dalam gereja, seorang beriman, ini hukum tetap, diarahkan hukum tetap atau hukum sementara, disiplin sementara. Harus kajikan. Yang berikut, gereja piaraan banyak, belum ada disiplin. Orang kawin 2-3, ibu 2-3, pakai majelis hari ini. Gereja lihat kan tidak? Ini melawan Alkitab. Kajikan, gereja harus kajikan dia. Hukum tetap yang mana, disiplin tetap yang mana, disiplin sementara mana. Terus lain, disiplin perkembangan. Kalau ketiga hamba Tuhan masuk bin bais, barisan merah putih, ini disiplin tetap atau disiplin sementara. Gereja bingung karena kasih sementara saja, disiplin sementara hari ini. Makanya gereja arah ke depannya tidak jelas. Mau balik ke gereja kembali ke nol. Itu harus bilakan. Sekarang itu ayat pertama tadi, mana saya punya buku ini?
Lukas 17 ayat 3 itu penyebaran saja, ini sudah muat di dalam itu. Penyebaran. Banyak masalah di dalam gereja. Kalau saya bicara banyak-banyak jadi nanti bingung sampai cukup. Iya, ini sekaligus jalan pertanyaan. Di sini saya langsung dipertanyakan kepada para pengurus Gelasis atau BPK. Namanya Yohan Bakage dari utusan dari Jemaat Damai. Yang di sini dipertanyakan saya adalah begini. Persoalan yang terjadi di antara hamba Tuhan dengan jemaat. Terus BPA Gelasis langsung turun tangan tanpa diketahui jemaat. Itu ada terbuat dalam disiplin itu atau tidak? Tanpa diketahui jemaat. Itu yang hari ini saya melihat bahwa hal-hal seperti itulah yang membubarkan umat-umat yang ada dalam jemaat. Jadi itu disiplin apa yang diterapkan dalam BPA Gelasis untuk tanpa mengetahui jemaat langsung bertindak. Ya, itu yang saya dipertanyakan. Setelah itu penceramah baik, terima kasih kesempatan saya. Saya baru sampaikan. Supaya kita tahu, semua mau bicara, tapi tolong sabar Pak, saya sudah bilang kita masih bicara dengan panitia. Kita bicara disiplin di sini. Memberikan tanggapan atas semua pertanyaan yang dilakukan oleh semua peserta. Jadi tadi dari ibu-ibu di samping kiri kami bahwa yang pertama yang pertama itu Ibu Nikia tidak mau ambil berjamaah kurus dengan tindakan sendiri. Itu salah. Itu salah. Harus sampaikan persoalan Anda itu ke hamba Tuhan di situ. Apabila saya rasa aduh saya sudah buat begini, menyadari itu engkau hebat. Setelah kau buat salah atau pelanggaran itu hebat. Tetapi setelah menyadari, konsultasi atau sampaikan kepada hamba Tuhan di tempat. Hamba Tuhan di tempat jangan sampaikan. Oh, persoalan pelanggaran seperti begini itu bisa ambil bagian dan yang ini bisa 2 atau 3 bulan sesuai dengan anggaran dasar begini jadi tunda. Jadi ambil tindakan sendiri itu sudah. Itu yang pertama. Kemudian ada jemaat atau pada pengurus jemaat atau hamba Tuhan lakukan pelanggaran. Ini pertanyaan kedua ya. Lakukan pelanggaran. Setelah kami dikasih siasat, kami berikan siasat kepada pelanggar tersebut. Setelah itu dia ini. Setelah itu dilakukan. Tadi dalam pembahasan dalam langkah-langkah pengembangan dengan tindakan disiplin yang kita berikan kepada pelanggar itu kalau dia sudah tidak menyesali atas perbuatan itu dikeluarkan dari sebagai anggota gereja Kemajuan ini di tanah Papua. Itu sesuai anggaran dasar yang ada. Kalau kita kembali ke firman Tuhan tadi sebagai dasar untuk pembahasan atau dasar untuk materi disiplin itu Matius 12 ayat 15 sampai 20 itu di situ juga ada jelaskan, bisa baca. Jadi kalau dia sudah ini sesuai dengan anggaran dasar yang ada itu begitu. Tapi
dalam tindakan yang selama ini kita jalankan yang biasa. Tapi anggaran dasar muatnya seperti itu. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga, Ibu Deborah tadi baptisan, sebelum baptis ya. Sebelum baptis dapat pelayanan sebagai kalau pekerja ya itu tidak boleh. Kalau sebelum baptis sebagai anggota jemaat itu kita semua anggota jemaat tidak baptis tidak menjadi masalah. Tapi sebagai pekerja gereja itu harus baptis. Itu harus baptis. Nah, kemudian sebagai hamba Tuhan, sebagai pekerja gereja, pertanyaannya harus nikah ini, kalau kita kembali nikah ini ada 3. Nikah kalau sebagai pelayan memang lakukan nikah pemberkatan yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Tetapi selama ini ada pada pengurus jemaat, ada hamba Tuhan yang belum nikah, nikah gereja. Tapi saya pikir bahwa itu ada di dalam anggaran dasar itu harus ada nikah gereja dan hukum yang sudah disahkan. Hukum berarti hukum sipil, hukum adat. Kalau sudah taruh mas kawin itu tidak apa-apa melayani, tapi sadar bahwa saya belum nikah gereja itu penting. Setelah taruh mas kawin pelayanan jalan, tapi harus nikah gereja. Karena ini kita pekerja gereja, harus nikah gereja. Kemudian jadi tadi Pak Benny pertanyaan selanjutnya itu anggaran dasar harus sudah alkitabiah. Yang anggaran dasar yang ada ini adalah anggaran dasar gereja Gemeinde yang diambil dari Alkitab. Jadi ini kami tidak bisa ambil keputusan bahwa nanti kita akan lakukan begini, itu tidak mungkin. Jadi kalau pertanyaan seperti itu bawa ke konferensi sinode boleh, sampaikan dengan alasan bahwa di bagian anggaran dasar di bagian ini begini, jadi harus begini. Secara alkitabiah itu seperti begini. Jadi diamandemenkan seperti itu. Itu bisa. Kalau di sini kami tidak bisa berikan jawaban karena kita tidak bisa ambil keputusan seperti itu untuk rubah dan lain-lain. Rubah dan lain-lain itu tingkatannya jauh di tingkat sinode. Oke. Kalau disiplin tetap dengan sementara ini tadi kita sudah baca. Jadi kita sudah baca, nanti kita bagi ini di gereja masing-masing boleh lihat kembali juga. Apa yang disiplin sementara, disiplin tetap itu ada jenjangnya. Teguran, nasihat, kemudian berikan siasat dan lain-lain sebagainya itu ada. Jadi nanti setelah kita baca bisa bagikan, bisa baca. Nah. Oke. Oke, anggota jemaat yang ini adalah baik dan lain sebagainya, ini kita tidak bisa kecuali buktikan dengan apa secara hukum dan lain-lain. Nah itu baru kita bisa bilangkan dia begini, dia itu hamba Tuhan begini. Tapi kita tidak mungkin. Tapi ada tingkatan di atasnya yang mungkin pada saat konferensi tingkat sinode mungkin ada lembaga tertentu atau ada kelompok atau forum tertentu yang dilakukan untuk mencari tahu hamba Tuhan seperti itu, hamba Tuhan yang terlibat di dalam itu mungkin bisa. Tapi kalau kita yang tentukan ini hamba Tuhan ini begini susah.
Oke. Oke, waktu sudah selesai. Kasih mic kepada moderator supaya tutup. Oke, maaf, satu pertanyaan yang kami belum jawab. Oke, kalau masalah hamba Tuhan dengan jemaat itu langsung klasis turun, itu tadi kita sudah sampaikan loh, kalau sudah sampaikan masa harus cari pengembalan jalan, langkah-langkah pengembalan turun, memastikan gembala atau klasis turun ke lapangan, memastikan apakah atau kayak arah hamba Tuhan dengan jemaat itu apa benar atau tidak. Kalau langsung turun itu melanggar aturan. Aturan yang tadi kita sudah sampaikan adalah harus pengembalan dulu. Pengembalan dilakukan dulu. Mungkin demikian. Jadi karena dari panitia sudah sampaikan bahwa waktu sudah selesai, jadi itu kurang lebihnya seperti demikian. Jadi mohon maaf mungkin apabila hal-hal yang tidak senang atau mungkin tidak mengerti, tetapi kami sudah sampaikan seperti itu. Yang ada di dalam anggaran dasar dan peraturan kerja memang ILKB di Tanah Papua yang kami harus ikuti dan kami harus laksanakan. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu untuk kami boleh membacakan. Saya tidak beli, tapi saya membacakan apa yang ada dalam anggaran dasar dan peraturan gereja. Terima kasih buat memberkati kita semua. Sebelum saya masuk kesimpulan, saya mau minta maaf dulu. Tadi saya pikir saya mau kasih kesempatan, tapi kita dibatasi waktu. Jadi dengan hormat saya minta maaf. Tapi juga senang membuka ruang, tapi waktu. Terima kasih. Minta maaf. Jadi di sini yang kami mau sebutkan sedikit. Setiap Tuhan dan perlu kita memahami, kita mengerti dulu, tahu, mengerti, memahami, kita dapat menginternalisasi atau kita dapat menerapkan di dalam pribadi kita, tahu secara mendalam, lalu kita dapat terapkan di gereja kita masing-masing atau di kelas. Jadi ini materi yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita semua sepakat untuk menjadikan firman Tuhan itu sebagai panglima, sebagai hukum tertinggi, itu akan tercipta keadilan, kedamaian, ketenangan, kejujuran, surga itu akan hadir. Kita kembali juga ke aturan ADRT itu kita pedomani, kita jalani, kita sadari, kita taati secara baik, itu semua akan tercipta aman, baik, semua akan jalan baik adanya. Tapi kalau kita menyimpang, kita akan kena disiplin. Disiplin bukan hukuman, ya, bukan hukuman kepada kita, tetapi itu merupakan sebuah peringatan, rambu-rambu bahwa kita salah. Kita salah, jadi kita harus kembali kepada rel atau kembali kepada jalan yang benar. Itu disiplin. Jadi kalau kita berpijak kepada sumber firman Tuhan itu sebagai kita punya panglima tertinggi, itu semuanya akan berjalan baik. Dan kita punya ADRT ini kita sudah pedoman cukup lengkap, sempurna. Tinggal kita saja yang melakukan. Terima kasih. Akhir kata seperti itu, mohon maaf apabila dari kami juga menyampaikan materi atau tidak mengakomodir, tidak menjawab sesuai dengan ibu bapak punya mau atau maksud, minta maaf. Kami juga manusia dan kami terbatas dengan waktu. Pengetahuan kami juga demikian. Tuhan memberkati. Shalom. Yang kedua, kenapa? Rasanya apa? Yang kedua, kadang-kadang kita bisa kita jadi patung mati. Satu orang kenapa? Jadi kadang-kadang kita mati pasif, bukan aktif. Boleh tidak orang reparasi gerakan? Karena sebenarnya kita jadi perlu kerja cepat pada gerakan. Kita kadang-kadang kerja ini juga, tapi kadang-kadang kita jadi aktif. Aktif tidak pasif. Jadi kira-kira bagaimana?
kadang-kadang macam api tak aja. Dia tak kira-kira bagaimana. Terima kasih.